Setelah membentuk aliansi dengan Trafalgar Law, Luffy akhirnya berhadapan dengan Caesar Clown yang mengatur Pulau Panghazard. Namun rencana mereka gagal dan terperangkap bersama. Mereka dikurung dengan batu laut. Lalu mereka menyadari bahwa Panghazard adalah wilayah penting seorang broker gelap bernama Joker. Tak lain dan tak bukan, Joker adalah Don Quixote do Flamingo. Don Quixote do Flamingo da. Mereka terkejut. Begitu juga dengan Luffy yang sempat mengingatnya saat di Marineford. Tashigi juga menambahkan, setelah perang besar Marineford usai, Doflamingo menyerang Moria saat itu. Di sisi Nami, Caesar yang datang membuat emosi Nami memuncak. Ia mengatakan banyak hal pada Caesar soal anak itu. Walau Nami banyak bicara, Caesar diam saja. Bahkan anak-anak itu berlarian menuju Caesar dengan sendirinya meminta permen yang biasa Caesar kasih. Saking chaosnya, Usopp dan Nami saja kena hantam anak-anak itu. Usopp awalnya hendak menyerang anak-anak itu, tapi ditahan oleh Nami. Karena semua ini bukanlah salah anak-anak tersebut, melainkan Caesar lah yang harus disalahkan. Lebih gilanya lagi, anak-anak besar yang diikat berhasil merusak rantainya. Usopp pun berusaha menyerang dengan api pada Caesar, tapi kemampuan gas Caesar bisa membuat udara di sekitarnya menghilang, sehingga api yang Usopp buat padam. Buruknya lagi, Usopp dan Nami dibuat tak bisa bernafas olehnya. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Para anak-anak itu pun terus meminta permen pada Caesar. Tentu saja ia akan memberikannya, tapi dengan syarat mereka harus membunuh dulu orang-orang yang membawa mereka keluar laboratorium. Dengan begitu anak-anak itu pun terus nurut dan siap membunuh mereka berdua. Saat hendak digendir oleh anak-anak itu, tiba-tiba saja Cahige bangun dan menyelamatkan mereka berdua. Dendamnya pada Caesar membuat Cahige marah dan tak terima pengabdiannya selama ini dikecewakan. Cahige benar-benar marah padanya, sehingga Caesar terpaksa meminta anak-anaknya itu pergi ke tepi untuk naik balon udara. Cahige juga akan menerima pengkhianatannya itu, tapi ia menginginkan anak buahnya kembali. Tapi Caesar menolak karena Cahige sudah bukan kapten bajak laut lagi, melainkan bawahan Caesar yang telah dibuang. Perdebatan itu jadi kesempatan Nami dan Usopp untuk kabur, tapi tampaknya Cahige diledakkan oleh Caesar. Di sisi Zoro, mereka berempat harus terus berlari. Selain itu benar-benar banyak sekali sampai di seberang hampir habis semua. Pasukan G5 juga kebingungan. Mereka diserang oleh slime itu. Chopper juga berusaha menyelinap kabur setelah mendapatkan bukunya. Tapi ia ketakutan dan bersembunyi kembali. Setelah semua itu, Caesar kembali dan menghubungi Monet. Anak-anak telah kembali padanya dan eksperimen besar akan segera dilakukan. Mushi visual juga sudah siap, dan Caesar meminta Monet untuk dihubungkan dengan saluran siaran.
Setelah terhubung, Caesar langsung siaran dan ditonton oleh para broker ilegal untuk menunjukkan eksperimennya. Kebetulan di pulau mereka sedang kedatangan tamu dan Caesar akan menjadikannya tester. Jika para broker ilegal itu merasa tertarik, mereka bisa berbisnis dengannya. 殺戮兵器に興味って損はねえだろう。Di sisi pasukan G5, mereka terus mendobrak shot terkeras itu. Di sana juga sudah tak ada slime lagi karena sepertinya slime itu pergi ke satu arah. Mereka pun melihat balon udara di sana dan masuk ke lab lewat atas. Di sana anak-anak diturunkan dan dibawa masuk kembali ke ruang biskuit. Salah satu anak yang paling belakang merasa aneh dan ketakutan. Seorang pasukan kuning juga mendatanginya dan malah berkata kasar pada anak itu. Si bocil jadinya mewek dan menjadi-jadi. Bahkan sepertinya efek kecanduan dari si bocil ini menghilang begitu saja sehingga ia sadar kembali. Ia benar-benar ingin keluar ketika shutternya ditutup. Di sisi lain, Nami dan Usopp tampaknya selamat dari ledakan besar tadi. Sedangkan Vergo, Monet, dan Caesar akhirnya kembali pada mereka. Kedatangannya tentu untuk melakukan pertunjukan eksperimen itu. Caesar juga mengolok-olok Lau karena telah berkhianat. Lau akhirnya mengingat saat ia pertama bertemu dengan Caesar. Saat itu Caesar mengizinkan Lau tinggal di sana. Tapi untuk berjaga-jaga, Caesar ingin jaminan pada Lau, yaitu jantung Lau akan disimpan oleh Caesar. Dan sebagai tukerannya, Caesar menyerahkan jantung Monet. Makanya jantung Lau bisa ada di tangan Vergo. Itu semua berkat kehati-hatian Monet yang selama ini mengintai Lau diam-diam. Tapi Lau malah tersenyum. Ia mengatakan bahwa keberhasilan Caesar berkat bawahannya sendiri, yaitu Monet. Ia harusnya lebih hati-hati pada Monet, bukan pada Caesar. Caesar emosi dan terus memukul jantungnya. Smoker pun menanyakan jantungnya sekarang, yang tentu ada di tangan Caesar. Saat hendak bermain-main dengan jantung itu, Monet memanggil Caesar bahwa persiapannya selesai. Dalam Denenmushi visual itu sudah terletak permen yang sangat besar. Tentu saja eksperimen itu ditayangkan di beberapa tempat, termasuk orang-orang broker gelap. Empat tahun lalu, ledakan terjadi karena kesalahan perhitungan di penelitian Vegapunk. Smiley tercipta karena sisa-sisa gas di pulau ini. Caesar memodifikasinya dan sekarang akan memberikannya senjata, agar Smiley menjadi senjata pemusnah massal. Dan ia akan menamai senjata itu Shinokuni. Smiley yang sudah membesar mengejar Zoro dan lainnya. Di sana mereka melihat permen yang besar itu. Para pasukan yang ditugaskan memancing Smiley juga terkena masalah karena tunggangan mereka kabur akibat reaksi kimia yang menyebabkan tali penariknya meleleh. Naga itu juga kabur. Tapi itu adalah bagian dari penumbalan Caesar. Ia sengaja melakukan hal itu. Malah si Caesar terus mempermainkan pasukannya dengan melepas kostumnya dan lari. Pada akhirnya si Smiley mendekat lalu menelan permen itu. Dengan begitu pertunjukan eksperimennya sudah dimulai.
Tentu saja semua orang yang melihat Smiley menelan permen besar itu penasaran apa yang akan terjadi setelahnya. 化け物君 これ以上的な殺戮兵器カエルだな。生まれ変わるんだ。 Permen itu terus melebur dan bereaksi terhadap Smiley. Sedangkan para pasukan Caesar dan kelompok Zoro terus kabur menjauh dari sana. 間違いねえとにかく飴飲んでいるでござる同感だ Saat permen itu telah sepenuhnya bekerja, Smiley bertingkah aneh. Bahkan tas berisi apel yang dibawa pasukan kuning tadi salah satunya berubah menjadi buah iblis. ご苦労スマイリー Caesar terus tersenyum karena Smiley akhirnya menjadi senjata pemusnah massal sepenuhnya dengan nama Shinokuni. Smiley menjadi gumpalan asap. Perlahan ia menelan semuanya dan terus menyebar. Beberapa di antara bawahan Caesar juga terkena oleh asap itu. Mereka seakan mati membatu karenanya. Para bawahan yang terus berteriak meminta tolong Caesar malah ditertawai oleh Caesar sendiri bahwa senjata yang ia buat telah berhasil tercipta. Menurut Caesar, kecelakaan yang sengaja ia buat dan membuat Panghazard seperti sekarang adalah eksperimennya yang gagal. Karena Shinokuni saat itu belum sempurna, dikarenakan masih adanya orang yang selamat saat terkena asap itu. Berbeda dengan sekarang yang sudah ia sempurnakan, Shinokuni akan membuat siapapun menjadi batu. Jika gas itu berhasil masuk ke dalam tubuh melewati kulit mereka, maka tubuh mereka akan lumpuh seketika. Eksperimen gila itu disaksikan semua orang yang berada di sana, termasuk orang-orang broker ilegal yang terhubung dengan penyiaran Caesar. Kepanikan itu juga dirasakan oleh anggota G5 yang masih berada di luar. Tadi sangka siaran mengerikan yang mereka lihat terjadi di pulau yang mereka pijak sekarang. Maka dari itu, mereka terus berusaha membuka akses masuk ke lab Caesar. Di sisi Nami dan Usopp, mereka untungnya bisa bertahan dari ledakan yang dibuat Caesar. Mereka juga menemukan Chahige yang sekarat. Tentu saja mereka tahu bahwa Chahige sedang merasakan rasa sakit hati yang luar biasa. Makanya mereka berdua berusaha membangunkan Chahige sekarang. Bantuan Nami dan Usopp membuat Chahige terbangun. Ia mengatakan bahwa dirinya tak akan mati sebelum menghajar Caesar. Ia juga bersumpah akan mengambil kembali anak buahnya yang ditipu Caesar di laboratorium. Tak lama dari itu, Nami melihat gumpalan gas Shinokuni yang terus mendekat ke arah mereka. Karena tak ada waktu dan pilihan lain, Chahige meminta mereka naik ke punggungnya dan menuju laboratorium sebelum gas beracun itu mendekat. Sedangkan tim Zoro masih berlari sekuat tenaga. Mereka lari-larian dikejar gas kayak orang gila. Secara kebetulan ada naga di depan mereka yang juga lari dari gas itu. Naga itu adalah naga yang tadi dibawa oleh para pasukan kuning. Mereka berempat pun bertujuan menaiki naga itu dan terus berusaha mengejarnya. Kelakuan Zoro dan lainnya tentu saja diperhatikan oleh Caesar dan yang lainnya di laboratorium.
Luffy yang tahu asap itu berbahaya bagi teman-temannya langsung berteriak pada Caesar dengan polos untuk segera mematikan gas itu. Tapi karena batu laut yang mengikatnya, Luffy jadi tak berdaya. シュロロロロさっきも切れガスにやられ何も生きられないお前らもな Ditambah Caesar juga terus tertawa karena memang itulah tujuannya, yaitu membunuh semua orang dan menjadikannya kelinci percobaan eksperimennya. Caesar juga akan menumbalkan Luffy dan lainnya dengan cara mengeluarkan kurungan itu keluar dari laboratorium. シュロロロロくたばっちまうって4億の賞金犯の陳情も帰れさえも Chopper yang menyaksikan hal itu benar-benar tak bisa apa-apa, karena jika ia melawan pun pasti akan kalah. Apalagi ia membawa penawar untuk menyembuhkan anak-anak. 助けていいけどせっかく調べたドラッグのコードどうした Saat dia berpikir keras, cari kertas terlempar padanya. Kertas itu berisi pesan pada Chopper untuk tidak melakukan apapun sekarang. Tanpa perlu tahu siapa yang mengirim itu, Chopper menurutinya. Pada akhirnya, sangkar yang mengurung Luffy dan lainnya telah ditarik keluar. G5 juga semakin panik karena petinggi mereka juga dikalahkan. できた研究所だ 楽に運べそう Berbeda dengan Tashigi, Franky dan Robin malah asik nyeletuk dan gak ada panik-paniknya. Makanya, Tashigi heran di situasi sekarang mereka benar-benar tak takut sedikit pun. Lau juga memperingati Luffy sebagai aliansinya bahwa mereka tak boleh berhenti sekarang. Justru mereka harus melawan balik. Tentu saja si Luffy kembali bersemangat. 麦わら屋続くわけにはいかねえんだ苦戦は変わらず Di suatu tempat di dunia baru, para broker ilegal yang menyaksikan eksperimen Caesar juga berkomentar. Bagaimana bisa 3 nama besar seperti anggota Oka Shichibukai yaitu Lau, bajak laut yang dikabarkan menghilang yaitu Luffy beserta krunya yang spesial yaitu Robin, dan juga wakil Admiral Smoker dari G5 tertangkap oleh Caesar. Salah satu broker ilegal itu juga pernah ditemui Luffy di Fishman Island yaitu Tamago dan Peckhams yang terus mengamati. やっと動き出したな Bahkan Eustace Kid beserta krunya yaitu Killer juga menyaksikan mereka. Tak disangka Luffy dan Lau berada di sana. Kid juga mengerti sepertinya Lau dan Luffy merencanakan sesuatu di Pang Hazard. Karena tak mau tertinggal oleh mereka berdua, Kid akan mulai bergerak. あの野郎血迷って政府の始める気か僕 Setelah menuju ruang tamu, ledakan terjadi di sana. Tentu saja itu ulah para kapten, yaitu Scratchman Apo dan Basil Hawkins. Kedatangan mereka sebenarnya diundang oleh Killer untuk melakukan aliansi dengan Kid. Tapi karena ego para kapten tinggi semua, makanya mereka terus ribut. 誰だって戦うつもりで招いておいて客今ここでやっぱりその気かくだらん ああ誰が Kembali ke Pang Hazard, Lau yang akan menyerang balik menanyakan apakah ada yang bisa mengeluarkan api di sini. Satu-satunya yang bisa adalah Franky, tapi sayangnya lengannya diikat, jadi ia tak bisa mengeluarkan beam. 下の軍艦を燃やせるか Lau meminta Franky untuk membakar kapal angkatan laut di bawah sana. Tentu saja itu hal yang mudah untuk Franky dan ia langsung mengerjakan tugasnya. 短期あーわー 何を言 Karena pembakaran kapal itu, asap besar menutupi dinding mushi visual yang menampilkan mereka. Tapi Caesar masih tetap santai dan terus berpikir bahwa mereka tak bisa apa-apa. 大佐さん無事か目がやらせたんだよ Setelah semua itu, Lau pun melepas borgol batu lautnya. Seperti rencananya, mereka tak terlihat oleh Caesar karena dinding mushi yang tertutupi asap. Ia juga menambahkan bahwa dari awal, sebenarnya batu laut yang memborgol dirinya hanyalah borgol biasa. Hal itu karena ia sudah lama di pulau ini. Untuk berjaga-jaga, ia mengganti borgol batu laut dengan borgol biasa. Dengan begitu, Lau menebas borgol Franky, Robin, dan Luffy. Selanjutnya, ia menginterogasi Smoker dan Tashigi. Mereka berdua tahu banyak hal sekarang, dan nasibnya berada di tangan Lau. Lau menukar jiwa mereka kembali.
さっさと。いや。何を女みたいな声出し。通りにしますから。ふざけ。Karena itu Tashigi meminta Lau membantunya saja, tapi malah jadi perdebatan dengan Smoker. Menurut Tashigi, untuk saat ini mereka harus menuruti Lau karena tak ada pilihan lain. Ditambah mereka juga memiliki tujuan tersendiri, yaitu menyelamatkan anggota mereka dan menguak persoalan Vergo sebagai pengkhianat G5. 子供たちだって。ベルゴが立場をなくせば条件だお前。 Cara berpikir Tashigi dipuji oleh Lau. Maksudnya, jika mereka bekerja sama dan Smoker mengurus Vergo, hal itu akan berguna baginya juga. Tapi sebagai syarat, Smoker harus melupakan semua yang ia ketahui mengenai Lau dan Joker. Dengan begitu, Smoker tak ada pilihan dan mereka akan bekerja sama. Perhatian mereka teralihkan oleh kekuatan Luffy yang malah main-main gak jelas dan membuat Lau shock berat. Oi, hati! Franky juga meminta izin Lau untuk menuju Sanigo, dan ia pergi menggunakan kop debu. Anggota G5 di bawah semakin dibuat panik karena gas beracun di sana benar-benar cepat menyebar dan semakin mendekat. Tim Zoro terus berlari tanpa henti, sedangkan Sanji ngebuff dirinya dengan cara memegang tete Nami. Dengan begitu ia mempercepat larinya dan menangkap naga di depan mereka. Begitu juga dengan tim Nami. Mereka benar-benar panik karena gas beracun itu. Tapi secara kebetulan mereka melihat gerombolan Zoro di bawah. Di momen-momen genting begini, si Brook malah terlempar ke dalam asap itu. Untungnya tim Nami berhasil menyelamatkan Brook dan mereka lari-larian bersama. Buruknya, si naga mulai kecapean. Awalnya Zoro dan lainnya hendak pindah ke Chahige. Tapi karena naga itu menggigit ekor Chahige, Chahige langsung hibrid menambah kecepatannya. Sedangkan Lau, dengan kekuatannya, ia berpindah langsung ke dalam laboratorium. Para anggota G5 di luar juga semakin panik karena gas itu benar-benar cepat mendekat. Mereka membuka gerbang shutter yang keras itu dari dalam. Tentunya para pasukan Caesar mencari tahu siapa yang membuka itu. Dengan begitu anggota G5 di luar bisa masuk dengan mudah. Setelah semuanya masuk, Lau kembali menutup shutter karena gas racun itu bisa benar-benar masuk ke dalam laboratoriumnya. Tapi dari kejauhan, tim Zoro datang. Mereka berpacu dengan shutter yang sedikit demi sedikit tertutup. Karena tak ada pilihan lain, Zoro dan Kinemon melakukan kombinasi lalu menebas shutter keras itu. Dengan begitu, cara masuk mereka benar-benar mengesankan. Gas beracun itu terus memakan semuanya. Sedangkan shutter telah jebol ditebas oleh Zoro dan Kinemon. Semuanya pun berusaha menutup rapat-rapat bagian shutter yang jebol itu.
Karena semua bagian pulau telah dihabisi oleh gas itu, keadaan Pang Hazard benar-benar berubah total. Caesar yang menyaksikan juga terus bahagia karena eksperimennya selama ini berhasil. Brook menggunakan kekuatan jiwanya juga melihat keluar laboratorium. Gasnya benar-benar pekat. Selangkah saja keluar bisa langsung tewas. Setelah semua itu, anggota G5 langsung menodongkan senjata mereka pada Zoro dan lainnya. Sementara saat Law dan Smoker mengatur semuanya, Law diteriaki Nami karena Sanji telah berada di sekitarnya. Mereka berdua benar-benar berisik dan akhirnya si Law menukar mereka kembali seperti semula. Setelah ditukar, si Nami baru sadar bahwa mantelnya berbeda, jadi ia menghajar Sanji. Semua keributan itu terhenti oleh teriakan Law. Law mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk keluar dari pulau ini. Di laboratorium ini berisi beberapa bangunan. Saat ini mereka berada di bangunan A. Setelah ini mereka akan ke bangunan B. Yang mana di bangunan B ada akses masuk ke dalam bangunan R. Di bangunan R ada gerbang besar bertuliskan R66 yang merupakan pintu menuju lautan. Jika mereka semua masih ingin hidup, mereka semua harus menuju ke sana. Sekiranya ada waktu selama 2 jam. Luffy pun serius menanyakan suatu hal pada Law, apakah akan terjadi sesuatu di laboratorium ini. Tentunya Law menjawab bahwa semuanya tergantung keadaan. Law akan menjalankan tugasnya sekarang. Luffy pun memberikan Robin tugas. Smoker juga mengerahkan semua anggota G5. Ia memberitahu bahwa anak-anak yang diculik 2 tahun yang lalu berada di sini. Ia memerintahkan mereka untuk menyelamatkan anak-anak itu dan membawanya ke pintu R66. Jikalau benar, di luar pintu R66 akan ada pelabuhan, lalu curi kapal yang ada di sana dan pergi dari pulau ini. Nami juga mengerahkan Zoro dan lainnya untuk mencari anak-anak itu dan membawanya ke pintu R66. Sedangkan Kinemon, ia akan terus mencari Momonosuke. Setelah Luffy memberikan tugas untuk Robin, ia pun akan menjalankan tugasnya yaitu menculik Caesar. Sementara itu, Caesar yang berada di ruang rahasia merasa puas dengan keberhasilan Shinokuni miliknya. Ia mengira semua musuhnya telah mengeras dan menjadi objek penelitiannya. Tapi setelah dilihat baik-baik, tubuh para anggota G5 dan kru Mugiwara tak ada sisa pembatuan. Menurut Vergo, mereka berhasil kabur atas bantuan kru Mugiwara. Kembali pada Luffy, mereka langsung OTW memulai rencana. Sedangkan Smoker meminta Tashigi untuk memimpin anggota G5 lainnya, sementara dirinya akan melawan Vergo. Sedangkan Smoker tak bisa membiarkan pengkhianatan Vergo begitu saja. Di sisi lain, Usopp memberitahu bahwa Luffy sempat kalah melawan Caesar. Zoro juga kesal karena dikalahkan Yeti sebelumnya. Ia merasa latihannya selama itu akan sia-sia jika mereka lengah dan menyepelekan lawan. Oleh karena itu, ia mengejar Luffy dengan mengabaikan anggota G5 yang menyerangnya. Zoro sekali lagi memperingati Luffy, karena mereka baru saja memulai petualangan di dunia baru. Semangat Luffy sudah menggambarkan seberapa waspada dirinya. Hal itu membuat semua kru juga bersemangat ke depannya.
tak lama Caesar mendapatkan laporan keberadaan kru Mugiwara. Walau sudah menduga, Caesar tetap terkejut mendengar hal tersebut. 何直接消すし Caesar sangat kesal karena musuhnya tak membantu sebelumnya. Apalagi saat itu mereka sedang ditonton oleh para broker sebagai pengakuan hasil penelitiannya. Di sela-sela itu, Chopper yang berada satu ruangan berhasil kabur dan kebingungan siapa penulis pesan untuknya. Chopper juga telah menemukan penawar bagi anak-anak pecandu itu, dan tugasnya sekarang adalah menuju ruangan anak-anak. Melihat pergerakan musuh, Caesar tahu bahwa mereka ingin menyelamatkan diri dari pulau. Caesar berniat menutup pintu A dan B agar musuhnya tak dapat menyelamatkan diri. Sebagai totalitas, Caesar akan menghancurkan bangunan A dan dipertontonkan pada broker. Walau rencana Caesar sudah bagus, namun Vergo sama sekali tak mempercayai Caesar. Karena jika Law serta Smoker berhasil kabur, itu akan melukai harga diri Caesar. Luffy yang sudah buru-buru berhasil memasuki lorong pintu B, sedangkan Smoker dan Law baru saja menyusul karena mendengar alarm pintu tertutup. Sementara itu, jauh di belakang, pasukan G5 dipimpin Tashigi malah sibuk melawan tim Zoro yang enggan menyerang. Tapi anggota G5 tentu saja menyerang mereka padahal mereka hanya ingin menyusul Luffy dan lainnya. Untungnya Tashigi memberi peringatan bawahannya agar tak menghalangi tim Zoro, karena saat itu bukan waktunya untuk bertarung. Mendengar perintah Tashigi, mereka semua berlari menuju ke pintu B. Saat mereka hampir mendekati pintu, sebuah meriam yang disiapkan oleh Caesar telah menghantam pintu laboratorium. Hingga akhirnya Shinokuni mulai masuk ke dalam. Sementara anggota G5 masih banyak yang berada di belakang. Banyak dari anggota G5 yang membatu karena Shinokuni. Karena itu, Tashigi memilih menunggu dan mengerahkan anggotanya. Namun beberapa anggotanya itu melempar tubuh Tashigi dan membiarkannya masuk. Bawahan Tashigi mengorbankan dirinya sendiri demi kaptennya itu. Tim Zoro yang berhasil berada di pintu B tak menyangka kekejaman Caesar yang tega menghancurkan bangunan A dan membiarkan Shinokuni masuk.
Tapi setelah mengetahui betapa tak manusiawinya Caesar, mereka langsung bergegas menjalankan misinya. Mereka akan segera menemukan anak-anak dan menuju bangunan R untuk melarikan diri. Saat itu mereka menaiki Chahige karena terlalu lelah untuk berlari juga. Mereka menyimpan energi untuk melawan musuh nantinya. Di ujung pintu sebelumnya, Tashigi masih sedih karena kehilangan beberapa anggotanya. Mereka tak akan membiarkan senjata seperti Shinokuni menyebar ke seluruh dunia. Belum selesai dengan Shinokuni, anggota G5 sudah diserang seekor naga kecil yang datang bersama tim Zoro sebelumnya. Walau sebelumnya terlihat lemah, kini naga kecil itu sangat garang dan bahkan dapat mengunyah besi. Anehnya, naga ganas itu langsung pergi saat Vergo datang menemui anggota G5. Bawahan Tashigi merasa lega karena atasan mereka datang menyelamatkannya. Berbeda dengan Tashigi, ia hanya terdiam dan terkejut melihat kedatangan Vergo. Tanpa menjelaskan apapun, Tashigi meminta bawahannya lari. Tapi terlambat karena Vergo langsung menyerang mereka semua dengan Shigan miliknya. Sesekali anggota G5 berteriak apa kesalahan yang mereka perbuat, namun Vergo hanya terus menyerang mereka. Tashigi tak percaya, atasan kesayangan mereka melakukan pengkhianatan seperti itu. Tapi dari semua laporan yang pernah Tashigi laporkan tentang penculikan anak, menjadi lebih valid dengan adanya pengkhianatan Vergo. Karena sedari dulu, setiap ada laporan, Vergo hanya menenangkan Tashigi bahwa anak tersebut telah mati. Itulah mengapa Vergo bukanlah atasan yang mereka kenal dulu. Saat Tashigi mencoba menyerang, Vergo malah memukulnya hingga terhempas. Lagi-lagi anggota G5 tak percaya jika itu Vergo, dan malah mengira itu hanyalah tiruan Vergo saja. Apalagi sebelumnya Vergo adalah orang yang mau menerima berandalan angkatan laut bersamanya. Melihat semua bawahannya tumbang oleh Vergo, yang dilakukan oleh Tashigi hanya menangis tak berdaya. Tashigi berharap Smoker ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Tapi tak lama, saat Tashigi hampir dihabisi oleh Vergo, Sanji datang karena mendengar tetesan kesedihan wanita. Naga yang takut melihat Vergo akhirnya kabur menuju rombongan Zoro yang naik Chahige. Seketika, Nami menyadari perbedaan sorot mata pada naga kecil tersebut. Menurut Chahige, naga itu sebelumnya dipengaruhi oleh obat penenang sehingga terlihat lemah. Namun, kini efek obatnya telah hilang yang menjadikan naga itu kembali buas. Kini pelarian mereka juga dikejar oleh naga yang mengharuskan mereka cepat. Sementara itu di tangga tengah bangunan B, Luffy masih mencari-cari keberadaan Caesar. Sedangkan Smoker, ia mencari-cari Vergo dan meminta Luffy untuk tak menghalanginya. Di sisi lain, di pintu pendaratan balon udara di bangunan B, Mocha histeris ingin kabur. Beberapa bawahan Caesar mencoba membujuk anak itu. Namun karena Mocha berhalusinasi, ia jadi semakin takut. Untungnya Chopper melihat hal tersebut dan langsung menghajar anak buah Caesar yang hampir menyakiti Mocha. Tapi sama saja saat Mocha melihat Chopper, ia malah takut dan terus memukul pintu.
Chopper yang sudah menemukan penawar langsung menyuntikkannya pada Mocha. Hingga akhirnya Mocha dapat tersadar dan menceritakan keadaannya sekarang. Setelah Caesar menjemput anak-anak, mereka digiring menuju ruang biskuit dan diberi permen. Mendengar itu, Chopper panik dan ingin langsung menuju ruang biskuit. Di ruangan, Caesar melihat Vergo menghajar anak buahnya sendiri, yaitu Angkatan Laut G5. Tapi Caesar kesal karena seharusnya pasukan G5 menjadi percobaan bagi Caesar. Kembali pada Chopper. Saat hampir sampai di ruangan biskuit, mereka langsung mendengar rombongan anak yang lari demi permen itu. Untuk mencegah hal itu, Chopper dan Mocha menutup pintu dan menahannya. Tapi kekuatan anak-anak itu sangatlah besar yang membuat mereka berdua sangat kewalahan. Apalagi tubuh Chopper tidak dalam keadaan prima. Sementara itu, Luffy berhasil sampai bersama Smoker. Tapi di ruangan itu hanya ada Caesar dan Monet saja. Tanpa basa-basi, Luffy langsung menyerang Caesar dan membuatnya terkejut. Sedangkan Smoker, ia teringat pesan Law bahwa ia harus menghindar dari Caesar karena jantung Smoker masih berada pada Caesar. Setelah itu, Smoker langsung bergegas pergi mencari Vergo. Kembali pada Luffy, ia malah mengungkapkan niatnya untuk menculik Caesar. Caesar yang paham bahwa Law dan Luffy beraliansi juga tak tinggal diam. Ia memberi Luffy beberapa serangan gas miliknya. Walau Luffy sudah berhati-hati, namun musuhnya itu dapat menghilangkan oksigen dari jarak tertentu. Pada akhirnya Luffy dapat menemukan celah untuk balik melawan Caesar. Di sisi lain, Sanji akhirnya melawan Vergo demi air mata Tashigi. Karena itu, anak buah Tashigi berhasil berlarian menjauh dari Vergo. Sementara itu, Chahige Express dan penumpangnya masih dikejar naga yang membuat Chahige semakin cepat. Namun semburan api naga itu membuat Nami dan Usopp menyodorkan Brook untuk melawannya saja. Dan di suatu lorong, Law menuju sebuah bangunan dan melumpuhkan beberapa anak buah Caesar di sana. Law terlihat memiliki tujuan di bangunan tersebut. Kembali pada Luffy, ia selalu kehabisan nafas karena kekuatan milik Caesar. Kekuatan Caesar hampir membuatnya mustahil untuk ditangkap. Karena itu, ia bahkan menantang Luffy untuk segera menangkapnya. Sedangkan Sanji, ia berhasil membenamkan kepala Vergo ke dinding. Tapi Vergo tetap bangkit dan balik melawan Sanji. Di samping itu, pintu dari bangunan A kembali dibuka yang membuat pertarungan mereka semakin memanas. Di sisi lain, Luffy akan mengalahkan Caesar dalam suatu kali nafas.
Tapi saat Luffy hampir mengalahkan Caesar, ia berhasil dilindungi oleh Monet. Tak hanya itu, Monet juga meminta Caesar pergi dan tidak melayani Luffy. Tugas Monet adalah melindungi Caesar karena jika tidak maka Joker akan membunuhnya. Sementara itu, Law telah membuat kegaduhan yaitu dengan memasuki bangunan D, yaitu tempat di mana SAD diproduksi. Karena itu seluruh alarm peringatan telah dinyalakan yang membuat Caesar, Vergo, bahkan Monet pun khawatir. Law mengambil jabatan Shichibukai hanya untuk mengincar SAD dan beraliansi dengan kru Mugiwara untuk melawan balik. Kini musuh telah mengetahui semua rencana milik Law dan bergerak menuju bangunan D. Setelah Law berhasil masuk, Vergo yang tadinya melawan Sanji langsung menuju ke tempat Law. Karena itu, Sanji berhasil menyelamatkan dua anak buah Tashigi sebelum Shinokuni merembet. Namun karena pertarungannya dengan Vergo, Sanji merasakan cedera pada kakinya. Tanpa memikirkan itu, tim Tashigi dan Sanji langsung bergegas menuju penyelamatan anak-anak. Sementara itu, Vergo melaporkan perbuatan Law pada Joker, di mana Vergo sudah tahu bahwa Law mengincar SAD dari awal. Padahal Shichibukai Don Quixote do Flamingo yang merupakan Joker telah menganggap Law seperti adiknya sendiri. Namun karena tujuan Law adalah menghancurkan pabrik SAD dan menculik Caesar, maka Joker tak akan tinggal diam. Apalagi jika Caesar diculik atau terbunuh, maka tak ada lagi pembuatan SAD untuknya. Hal itu akan berdampak pada bisnis milik Joker. Oleh karena itu, Joker memerintahkan Vergo untuk membunuh Law dengan cara terkejam agar ia merasakan menyesal telah lahir ke dunia. Dengan santainya, Joker memerintahkan hal seperti itu pada Vergo sembari bermain-main di kerajaannya Dressrosa. Tak hanya itu, Joker juga meminta Monet dan Caesar berhati-hati pada Luffy karena ia memiliki Housoku Haki. Di samping itu, Joker mengirim Baby Five dan Buffalo sebagai bala bantuan agar mereka segera kembali ke Dressrosa. Tanpa tahu percakapan Joker dengan Monet, Luffy ingin mengejar Caesar, tapi Monet menghalanginya. Monet adalah pemakan buah Yuki-Yuki, jadi ia mengendalikan salju untuk menahan Luffy. Di sisi lain, Chopper telah banyak mengungkap bahaya permen kepada Mocha. Karena itu, Mocha tak ingin temannya memakan permen tersebut. Namun pintu itu tidak dapat lagi menahan amukan anak-anak tersebut. Chopper meminta Mocha pergi untuk membuang permen itu. Sedangkan Chopper, ia akan menahan anak-anak itu sampai Mocha berhasil membuang semua permennya.
Sedangkan Chaigi Express dan penumpangnya bekerja sama untuk mengalahkan naga yang mengejar mereka. Setelah Usopp dan Robin mengalihkan naga itu, Brook serta Kinemon menebasnya hingga tepar. Kinemon memiliki dendam pada naga. Oleh karena itu, ia terlihat sangat membenci naga tersebut sampai-sampai menghajarnya habis-habisan. Setelah selesai dengan naga, mereka lanjut lari dan di depan mereka melihat Chopper yang berusaha menahan anak-anak yang liar. Bahkan saking kewalahannya, Chopper sampai berubah menjadi monster yang besar. Di sisi lain, di sebuah ruang kesehatan, seorang gadis kecil bertanya pada penjaga tentang keberadaan Momonosuke. Sebelumnya, ia masuk ke ruang rahasia sebelum akhirnya ia berubah menjadi naga kecil. Dengan kemampuannya yang cepat, sepertinya Vergo langsung bergerak ke suatu tempat. Sedangkan di bangunan D, lebih tepatnya ruangan produksi SAD, Law sudah sampai di sana. Ia bersiap dengan pedangnya untuk melakukan sesuatu pada sistem produksi SAD itu. Namun tiba-tiba saja Vergo datang tepat waktu untuk mencegah Law. Vergo mengatakan bahwa dirinya bisa saja langsung membunuh Law dengan modal jantungnya yang berada di tangan Vergo. Namun ia memilih untuk menyiksa Law terlebih dahulu sekarang. Dengan modal batang kayu yang dilapisi oleh Bushoshoku, Vergo langsung menyerang Law. Sedangkan di bangunan C, lebih tepatnya ruangan penelitian Caesar, Luffy masih dipermainkan oleh Monet agar ia tak bisa mengejar Caesar. Monet membuat Luffy benar-benar membuang waktunya. Ia mengurung Luffy dengan membuat dinding salju 10 lapis agar Luffy terjebak di dalamnya. Monet juga menegaskan bahwa dirinya memang tak bisa menang jika bertarung dengan Luffy. Makanya ia terus menjebak bahkan mendekap Luffy agar ia semakin terbawa suasana dan kelelahan lalu tertidur seketika. Pada awalnya Luffy terbawa oleh hipnotis itu, tapi ia seketika mengingat peringatan Zoro bahwa mereka tak boleh kalah, karena ini adalah awal dari perjalanan mereka di dunia baru. Luffy pun langsung terbangun dan mengkombinasikan Haushoku dengan gear second-nya. Walau kuat, Luffy memang goblok dari lahir. Ia membuat lantai hancur malah terjerumus ke dalam sana. Monet juga memuji potensi Luffy, tapi sayang si Luffy malah masuk ke dalam pembuangan bawah tanah. Di bangunan B, lebih tepatnya dekat ruangan biskuit, Chopper benar-benar kewalahan karena anak-anak terus menggila meminta permen yang dibawa oleh Mocha. Chopper akhirnya tumbang. Walau dengan mode monsternya, ia kalah karena tak bisa melawan balik anak-anak itu. Kekuatan Rumble Ball-nya juga telah habis, dan anak-anak itu bisa melewati Chopper dengan mudah.
Chopper hanya bisa berteriak pada anak-anak itu, ditambah tubuhnya sulit untuk digerakkan. Untungnya Nami dan lainnya tepat waktu dan membawa Chopper saat itu juga. キャンディーを食べないでくださいばっかりに。チョッパー、これとみんな。 Chopper pun langsung menjelaskan semuanya, bahwa ia kewalahan dan sekarang hanya tersisa Mocha yang menjauhkan permen itu dari anak-anak. そこにキャンディーが手伝ってくれてる。キャンディーを守ってくれてるんだ。モチャが危ない。見る。 Pada akhirnya mereka pun berusaha menghalangi anak-anak yang tak terkendali itu agar tak mendekati Mocha. 簡単に止まりそう。これは悪い。よこせよ。お前だけずるい。 Pada awalnya Mocha berhasil kabur dan hendak keluar dari ruang biskuit. Tapi tiba-tiba saja Monet menutup pintu keluar. しなくていいわよ。 Tentu saja Monet menghalangi Mocha dan mengubah seisi ruangan menjadi salju. Di ruangan pemeriksaan, seorang anak bertanya pada pasukan kuning. Ia menanyakan di mana seorang anak yang memasuki ruangan rahasia. Anak itu juga berubah menjadi seekor naga bernama Momonosuke. Tentu saja, para pasukan itu terkejut mendengarnya. 私、ここへ来たから。 Bocah itu juga menjelaskan bahwa dirinya dan Momonosuke satu kapal saat dibawa ke tempat ini. Ia hanya khawatir karena Momonosuke tak pernah mau makan. Pasukan itu hanya menenangkan si bocil dan memintanya untuk merahasiakan pada semua orang apa yang ia tahu. 食べないの？ いやいや Setelah anak itu pergi, para petugas langsung berbicara. Mereka harus memberitahu pada master mereka soal ini. 自らこの秘密のあいつらのせいだ。 Sedangkan di sisi Caesar sendiri, ia terpaksa menggunakan ruang rahasianya karena semua bangunan yang ia tempati sudah agak rusuh oleh Luffy, Law, dan G5. 美しい最高のからのルフィ、その一味トラファルガール、俺の科学力の Kembali pada Law, ia terus dihajar, apalagi saat ia berani mengoceh pada Vergo. Tak segan Vergo meremas jantung Law di tangannya. Law benar-benar kewalahan, bahkan teknik counter shock miliknya tak terlalu mempan untuk Vergo. Saat Vergo dengan nikmatnya menyiksa Law, tiba-tiba saja Smoker sudah ada di belakangnya. 肺に入るゴミくずを眺めてんのも嫌なんだ。